Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan presentasikan tugas individual saya tentang makalah Sosiologi Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Kasus Kenakalan Remaja. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian hukum sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosialisasi hukum. Pada prinsipnya, sosiologi hukum merupakan derivatif atau cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang ada materi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan sebagai psychological jurisprudence. Kenakalan remaja saat ini merupakan salah satu fenomena sosial yang konkret dalam masyarakat sekarang. Perilaku ilmuwan sosial bahwa kemiskinan sebenarnya tidak lahir dengan sendirinya dan juga bukan muncul tanpa sebab, tetapi kondisi ini banyak dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. John Sobrino. Perilaku menyimpang remaja yang merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju remaja yang nantinya menuju proses dewasa. Perilaku-perilaku menyimpang remaja pada saat ini telah mengarah banyak ke hal-hal yang mengarah ke tindakan kriminalitas. Faktor lingkungan yang kurang baik serta pola pendidik dari keluarga yang kurang baik seringkali memicu tindakan-tindakan yang memicu timbulnya kriminal. Faktor kemiskinan dan tuntunan gaya hidup remaja sekarang juga ikut andil dalam faktor pemicu tindakan kriminal di kalangan remaja saat ini. Kemiskinan merupakan masalah sosial baik di tingkat nasional maupun regional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari semua elemen masyarakat. Ada pandangan di kalangan tahun 1993 menelaah keberadaan orang miskin sebagai rakyat yang tertindas dalam dua perspektif. Dalam kajian yang akan diangkat dalam makalah ini adalah analisis tentang kenakalan remaja Aurelia yang menabrak mati korbannya dikarenakan mengemudi dalam kondisi mabuk, memaju kendaraan dengan kecepatan tinggi sambil memainkan handphone. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak ketika nilai-nilai dan norma hukum telah luntur jelas di kalangan remaja sekarang ini. Dalam hal ini terjadi karena adanya diintegrasi antara pihak satu dan pihak yang lain, sehingga terjadi ketidakpahaman tujuan. Kondisi psikis remaja yang liar dan kurang labil merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kelalaian dalam berkendara pada remaja, di mana saat ini dengan semakin maraknya ketidakefektifan cara berpikir menggunakan media sosial, mempermudah bermaraknya pula kasus kenakalan remaja. Dalam kasus ini, fenomena kenakalan remaja merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu adanya solusi yang tepat dari masyarakat. Dalam kasus ini adalah jenis kejahatan kriminal pembunuhan. Sudarsono tahun 2004. Kejahatan pembunuhan disebut pula dalam istilah bahasa Belanda doodslag. KUHP BUU 2 bab 19 pasal 338 merumuskan bahwa pembunuhan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama penjara 15 tahun. Adapun rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. 2. Bagaimana contoh kasus dari kenakalan remaja dalam sudut pandang sosiologi hukum dan dampak sosiologinya. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerakan pembangunan, penentuan alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat demi keadilan dan atau berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi hukum sebagai penertib dan pengatur pergaulan di dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Kemudian contoh kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks terjadi saat ini.
Karena dalam permasalahan ini menyangkut institusi lembaga yang berperan penting dalam pola pendidikan seorang anak, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan serta pengaruh pola sosialisasi yang di organisasi. Keluarga adalah merupakan suatu yang terbentuk karena ikatan perkawinan atau pola komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Hilangnya kontrol sosial yang terdapat di jiwa remaja seringkali menjadikan bumerang untuk mereka. Sebagaimana contoh kasus Aurelia Margareta Yulia, berumur 26 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Andre Njotohusoda, umur 51 tahun, di Lipo, Karawaci, Kota Tangerang. Sebelumnya, Aurelia diketahui baru pulang dari restoran Korea dan meminum soju sebanyak 1 botol. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 29 Maret 2020. Sore saat itu, Andre sedang jogging bersama anak dan anjingnya. Korban meninggal di lokasi kejadian setelah tertabrak pelaku. Selain mengkonsumsi minuman beralkohol, Aurelia menyetir sambil bermain HP. Beredar pula video penabrakan dan momen perkelahian istri korban dan Aurelia seketika viral di media sosial. Bahkan sesudah menabrak Aurelia, malah berdebat dengan sempat ngamuk ke istri korban yang histeris di samping jasad suami. Aurelia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan tahanan. Ini merupakan contoh lunturnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tidak dipegang serta dan kurangnya penanaman nilai-nilai dan norma hukum yang disampaikan oleh keluarga sejak dini. Dalam hal ini, peran sentral keluarga yang merupakan penerapan pola pendidikan primer atau pertama kali saat ini dinilai kurang memperhatikan aspek nilai-nilai agama. Dampak sosiologis yang diterima keluarga korban adalah sangat syok. Istri dan terutama anak semata wayangnya yang ikut jogging bersama ayahnya saat sebelum kejadian sangat terpukul dan masih menyalahkan diri sendiri atas kematian ayah dan anjing milik korban. Sedangkan pelaku sekarang masih ditahan. Keluarga korban dengan ikhlas memaafkan pelaku namun tetap berharap pelaku diganjar dengan hukuman setimpal sesuai dengan hukuman undang-undang yang berlaku. Terjadinya disorganisasi sosial yang merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan tentu memberikan dampak negatif atas kasus ini. Era sosial media saat ini, masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial sekitar sehingga merugikan lingkungan dan masyarakat. Asumsi saya, apabila Aurelia tidak menyetir dalam kecepatan yang sangat tinggi dan tidak sambil menggunakan handphone, tentu kejadian ini tidak akan terjadi. Seseorang harus berkendara secara hati-hati apalagi ketika melewati perkomplekan yang rawan banyak orang berjalan kaki di saat sore. Kelalaian dalam berkendara tentu dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal apalagi sampai merenggut nyawa seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya tetap fokus berkendara, pacu dalam kecepatan sedang, dan fokus tidak menggunakan handphone sambil menyetir. Apabila ada panggilan darurat yang harus dijawab, seseorang dapat meminggirkan kendaraannya untuk parkir sebentar sembari menjawab panggilan atau dapat menggunakan headset Bluetooth, sedangkan pandangan tetap harus lurus ke depan memperhatikan jalan. Solusi lain yang dapat diberikan kepada remaja-remaja lain agar selalu berhati-hati dimanapun berada adalah 1. Penyuluhan kesadaran hukum terhadap anak remaja. Bisa dengan cara diberi pengetahuan tentang hukum secara mendalam, memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum, serta memberikan contoh bagaimana bersikap sesuai dengan perilaku hukum. Yang kedua, motivasi anak mematuhi hukum. Bisa dengan cara dibimbing secara psikologis dan memberi contoh bagaimana taat dengan hukum. Mendorong untuk memelihara nilai-nilai luhur dalam masyarakat, serta didorong untuk menghindari sanksi hukum serta dampak akibat apabila melanggar hukum. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan merugikan dirinya sendiri serta mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk itu, waktu luang hendaknya digunakan untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan mengadakan kegiatan keluarga guna mengeratkan kasih sayang. Remaja harus pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siap dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Orang tua hendaknya memberikan kebijaksanaan terhadap anak-anak untuk memilih pendidikan sesuai dengan kesenangan dan bakatnya,
dan orang tua harus berusaha memenuhi kebutuhan anak secara maksimal, baik itu materi, perhatian, kasih sayang, pendidikan agama, dan pendidikan moral. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.